Jeffing Belajar Bahasa Indonesia. Oh. 私は日本人です。Saya orang Jepang. Saya orang Jepang. Saya orang Jepang. Saya orang Jepang. Oh, begitu cara belajar ya? Saya dari Jepang. Saya dari Jepang. 私は東京に住んでいます。Saya tinggal di Tokyo. Saya tinggal di Tokyo. Saya tinggal di Tokyo. Oh. Saya tinggal di Tokyo. Sampai jumpa. Okay guys, begitu cara untuk kita belajar sesuatu bahasa ya. Kita mula-mula kita akan bercakap secara bahasa Jepang dulu, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Begitu juga kalau kita mahu belajar bahasa Inggeris ke, belajar bahasa Chinese ke, apa saja bahasa, cara yang dia gunakan ini benar-benar bagi saya agak mudah. Kita boleh ikut cara dia untuk belajar sesuatu bahasa guys. Tetapi kita lihat di sini, orang Jepang dia berusaha ya untuk belajar bahasa Indonesia. Kita lihat bagaimana sekarang bahasa Indonesia benar-benar mendunia, menjadi salah satu bahasa di UNESCO dan kini banyak ya turis asing, orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Luar biasa sekali guys. Okay, next video. Orang Jepang bisa ngomong bahasa Indonesia. Ini di Jepang nih guys, di pasar. Produk Indonesia. Bahkan dia cerita istrinya bisa tari pendek. Keren ya. Nice to meet you, Hiroshi-san. Wow guys, dia tahu ini di pasar Jepang dia bisa sebut satu-satu nama sayur yang di dalam bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan produk Indonesia lagi. Wow, ini benar-benar langka dan benar-benar luar biasa orang Jepang nih. Okay, next. Mas Nao ini asli mau Jepang kan? Nggih, asli Jepang, Pak. Saiki nang Jepang apa nang Indonesia? Posisi kula teng ngomong Tokyo, Jawa. Jepang. Lahir ya nang Tokyo. Tepatnya nggih boten teng Tokyo tapi nggih daerah Kanagawa, nggih sebelah Tokyo niku. Nggih. Oke, Kak. Iki aku ambek penonton iki pengen ngerti lho sampean iso basa Jawa iku ceritane ya apa? Biyen niku nggih kula sinau wonten Oh. Yogyakarta 1998 niku ket SD lanjut SMP, SMA 6C lan kuliah. Serius? SD kelas piro? SD kelas 6 kula. Oh. Jogja lanjut SMP tunggal SMA 6C kuliah. Dan kuliah kula wonten ing UGM jurusan Sastra Indonesia. Sangat ya. Nggih di total niku nggih menawi kurang 18 tahun nggih. Berarti 4 tahun terakhir iki sampean baru nang Jepang ya? Nggih. Ya apa kerasan nang Jepang? Ya, di Jogja kan nggih uripe kula kan santai, maksudnya nggih napa-napa uripe niku alon-alon santai. Tapi kan nang Jepang kan nggih apa-apa iki serba teratur, dalam peraturan nggih. Sampean iki wis berkeluarga apa durung, Mas? Sampun. Lho terus sampean rabi karo wong ndi? Wong Jepang. Wong Jepang, Pak. Sik bojoe sampean wis mulai mbok ajari basa Jawa. Mbak. Wonten. Angel ya. Nggih. Oke guys, yang saya buat heran lagi di sini, bule pun ngomong Jawa, orang Jepang ngomong Jawa. Dan orang Jepang ini katanya dia dulu sekolah di Indonesia guys ya. Pada tahun 1998 lah dia sekolah di Indonesia. Dan sehingga sekarang dia terus bisa untuk ngomong bahasa Jawa. Dan bule ini pun luar biasa, ngomong Jawa guys. Tapi bule ini memang terkenal dia bisa ngomong Jawa, bisa ngomong Indonesia. Dan ibu dan mamanya juga cikgu di Indonesia, tidak salah saya. Kalau salah maafkan saya. Oke, next video. Bugis Jepang. 안녕하세요. Iya, Akino, Korea Jepang. Jepang ngomong Bugis. Melona Sapporo orang ko Makassar. Poji joka-joka ko Piritasi. Indro naman trabaho ako. Magkaroon na jolo. Nada. Oke guys, tadi kita lihat orang Jepang ngomong Jawa. Oh, sekarang ini orang Jepang ngomong Bugis lagi ya. Macam-macam ya. Bahasa-bahasa daerah pun dia orang bisa guys ya. Oi, ini benar-benar luar biasa guys. Oke. Lahiran di Jepang berapa harga ya? Apa? Lahiran nomor? Bukan. Lahiran potong bulu? Bukan. Lahiran kali ini, cara lahirannya pakai jusha. jusha. 普通分娩。日本では出産したら5日間入院します。Pertama, 美味しい食事。Terus, パパとお昼、美味しいお食事を無料でプレゼントあります。Dahsyat ya. Apalagi ada massage. Terus apalagi ada kue.
ini selamat gitu. Oke, biayanya Berapa? total 50 man. Oh, mahalnya. Tapi ada bantuin pemerintah. Oh. 50 man ですから、total Okey. aku bayar 5000 yen です。安すぎなんだけど、もう一人産んじゃおうかな。 Okey guys, ini orang Jepang ini dia bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, lepas tu bahasa Jepang. Woi, luar biasalah. Saya apabila mereaction video-video ini guys, baru saya tahu berarti orang-orang Jepang ni banyak yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Ditambah lagi sekarang kita lihat TKI yang ramai pergi ke Jepang untuk bekerja di sana guys. Lagilah kita lihat nanti banyak orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang bisa ngomong bahasa Indonesia, bertambahlah meluas bahasa Indonesia di Jepang sana. Benar ya guys ya? Nanako pernah ke Bali. Nanako sang bare itta koto ga arimasu desho? Saya pernah ke Bali. Pernah ke Bali. Nanako, makanan apa yang paling kamu suka di Bali? Saya suka makan nasi goreng. Oh. Yang paling kamu suka yang paling pertama ichibang. Tahu isi. Tahu isi. Doko? Di mana? Okey guys, orang Jepang ini, cewek Jepang ini 3 bulan ya belajar bahasa Indonesia dan sekarang ini yang buat saya kagum juga dan saya terdiam tadi melihat mereka ngomong itu kerana orang Indonesia itu pun fasih berbahasa Jepang dan bukan saja itu kita lihat orang Jepang itu pun yang ceweknya pun bisa berbahasa Indonesia guys. Berarti mereka saling tahu bahasa masing-masing ya. Ini yang membuatkan kita sangat kagumlah dengan apa yang kita lihat. Dan ramai di Jepang sana, TKI-TKI yang ada di Jepang sana, berarti mereka sudah mempelajari bahasa Jepang, maka mereka sudah fasih bahasa Jepang dan mereka boleh mengajar orang Jepang untuk berbahasa Indonesia sekali. Ketika orang Jepang belajar bahasa Indonesia, gramarnya gampang banget, pengucapannya juga gak susah. Aku udah bisa bahasa Indonesia. Wah, besok lu mau kemana? Bahasa gaul susah banget. Bukan saja bahasa Indonesia dia belajar guys. Bahasa gaul Indonesia pun dia belajar sekali ya. Di Jepang ada skripsi apa enggak? Ada, pastilah. Apa bedanya sama di Indonesia? Oh, mungkin menurut aku lebih gampangnya Jepang. Kenapa lebih gampang? Indonesia tuh ada yang rapat, bukan rapat. Sidang. Ada sidang kan dan banyak dosen-dosennya banyak. Dosen-dosen. Ada. Jadi bisa saya skripsi dikumpulkan saja. Iya, kumpulkan saja. Okey, seperti yang directionkan tadi guys, makin jelas terlihat semakin banyak ya orang asing terutamanya dari Jepang yang fasih berbahasa Indonesia. Dan dalam video tadi pun kelihatan bagaimana anak-anak muda yang di Jepang ya bisa berbicara lancar guys, bahkan dengan logat yang cukup natural. Kalau dulu sejarah mencatatkan Jepang pernah menjajah beberapa negara di Asia. Sekarang situasinya unik. Bahasa Indonesia justru menjajah balik Jepang dengan cara yang positif. Cara yang positif untuk mereka menguasai bahasa Indonesia. Itu yang positifnya. Jadi fenomena ini sebenarnya bikin kita kagum juga. Jadi guys, kenapa semakin banyak ya orang asing tertarik belajar bahasa Indonesia? Itu menjadi persoalannya. Mungkin kerana bahasa ini dianggap mudah dipelajari atau kerana mereka sering terpapar budaya Indonesia. Daripada muzik kita lihat ya, daripada filem sampai interaksi langsung dengan turis ataupun konten karakter asal Indonesia. Dan tambah lagi yang kita lihat sekarang ini karakter bahasa Indonesia yang santai dan ramah, bikin orang luar nyaman buat belajar dan pakai dalam keseharian. Jadi guys, apa harapan kita untuk bahasa Indonesia? Jadi harapannya kita lihat 10 tahun ke depan ya, bahasa Indonesia bisa makin mendunia dan sejajar dengan bahasa Inggeris, Mandarin ataupun Sepanyol. Kalau makin banyak yang bisa berbahasa Indonesia guys, orang luar kita rasa bakal lebih mudah berpergian ke Asia Tenggara dan khususnya Indonesia dan Malaysia lah, tanpa harus ribet dengan bahasa lain. Dan semoga trend positif ini terus berkembang dan bikin bahasa Indonesia makin dikenal dan dihargai di seluruh
dunia, guys. Kita fikir positif ya. Kalau orang itu bisa belajar bahasa Indonesia, bisa ngomong bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kita positif. Karena antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini, dia kalau kita bisa memahaminya, kalau orang asing bisa mempelajarinya, mereka akan senang untuk pergi ke Indonesia, mereka mudah untuk pergi ke Malaysia, mereka mudah untuk pergi ke Brunei, mereka mudah untuk pergi ke Singapura. Jadi, kerana bahasa-bahasa di negara-negara, 4 negara ini, hampir sama bahasa kita. Jadi, kalau orang asing sudah mempelajari bahasa Indonesia, makanya ia boleh pergi ke mana-mana saja di dalam 4 negara yang saya sebut itu tadi. Itulah positifnya ya. Kita harus berfikir positif. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Jika teman-teman suka, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.